Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Muhammad Setiatama. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum di mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang mana praktikumnya pada kali ini adalah praktikum membuat sistem pengkajian data menggunakan operator if else dan operator array. Baiklah, sebelum masuk ke dalam proses praktikum ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini dan konsep-konsep dasar dari operator if else dan array. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada kali ini adalah sebuah laptop ataupun PC yang di dalamnya terdapat aplikasi Visual Studio Code. Setelah itu, untuk konsep operator if else dan array itu sendiri, yang mana if else ini pada dasarnya memungkinkan untuk sebuah program untuk mengevaluasi apakah kondisi tersebut benar ataupun salah. Yang mana setelah kita memasukkan sebuah input tersendiri dalam program tersebut, maka program tersebut akan mencari program mana yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Konsep if else ini terbagi menjadi 3 ya, yang mana yang pertama itu adalah operator if, yang dimana digunakan untuk membuat sebuah pernyataan kondisional yang jika hasilnya adalah true, maka blok code di bawah if akan dijalankan. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kedua ada else, yang mana operator ini digunakan untuk menangkap semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi if. Else ini tidak memiliki kondisi tersendiri, yang mana program yang berjalan di bawah else akan dijalankan apabila kondisi dari program if menghasilkan output yang bernilai false. Sedangkan yang terakhir itu ada elif, yang mana ini merupakan gabungan dari operator else dan if, digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if. Dengan elif, kita bisa memiliki sejumlah kondisi yang akan diperiksa secara berurutan. Lalu, yang kedua ini adalah array. Yang mana array itu sendiri adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array ini menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Dan indeks array ini tidak selalu dimulai indeks array ini selalu dimulai dari 0 dan tidak selalu indeks array ini dalam bentuk angka. Contohnya kurang lebih seperti ini ya untuk contoh array. Nah, baiklah, di sini kita langsung masuk saja ke dalam praktikumnya. Di sini saya akan membuat sebuah file terlebih dahulu ya. Di sini akan saya tulis tugas. Dan tugas 3 ini akan saya simpan di tugas 3. Baiklah, di sini kita langsung mulai saja untuk membuat programnya.
baiklah, di sini program telah selesai saya buat ya. Mungkin akan saya bahas sedikit saja menurut pemahaman saya. Di sini pertama-tama saya mengimpor Scanner ya, yang mana Scanner itu menjadi ibarat kata menjadi jembatan antara user, yaitu kita sendiri, dengan program yang akan kita jalankan. Lalu di sini ada array yang tadi kita bahas, yang menjadi fokus pada praktikum kali ini. Lalu di sini adalah array dari gaji menurut golongan ya. Lalu yang kedua ada array persen lembur. Nah, di sini tuh jam lemburnya ya. Dikali berapa, dikali 30% kah, dikali 32% kah. Dan sebagai catatan, untuk array ini dia menghitungnya dari 0. Jadi di sini ada 0, baru 1, baru 2. Begitupun yang ini juga sama. Lalu di sini ada string lanjut. Nah, untuk ini tuh saya buat dia si programnya tuh looping gitu. Nah, nanti kita sambil dipraktikkan saja. Nah, untuk ini ketika program kita running ya, saya running, maka program langsung menampilkan ini kalimat ini, masukkan golongan karyawan. Kita tinggal input saja mau golongan A, golongan B, atau golongan C. Setelah itu dia akan memprint ini, mana menyuruh kita untuk memasukkan jam lembur, entah itu 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Untuk di sini indeks golongan ini saya mulai dari -1. Kenapa saya set di sini -1? Karena dia tidak ada kesalahannya dari user itu sendiri. Jadi kalau misal usernya salah nih, misalkan dia dibawakan 0, karena sejatinya kan seperti yang tadi saya bilang, itu kan dimulainya dari angka 0 ya, di 0, 1, 2. Jadi kalau misalkan dia nulis Z nih, kan A itu kita ibaratkan 0 ya. Misal kita misal user nulis D, kan D itu di sini nggak ada ya, maka dia akan error. Atau Z nih misal, maka program juga akan error gitu ya. Jadi untuk kondisinya kurang lebih seperti ini. Yang mana untuk golongan A itu dia akan langsung mengambil ke sini, ke indeks array yang ke 0, untuk yang B yang ke 1, lalu yang C yang langsung ke yang kedua. Begitu kurang lebih. Untuk yang jam lembur juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Bila 1 jam dia langsung ambil ke sini, dan seterusnya. Begitu kurang lebih. Lalu untuk menghitung total gaji, nah untuk di sini tuh gaji lembur itu dia persen yang tadi ya, ini dibagi 100, lalu dikalikan dengan gaji pokok. Gaji pokok itu yang ini ya. Setelah itu untuk total gajinya tinggal gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Sehingga setelah dia melakukan ini, maka outputnya akan muncul di sini. Nah, di sini itu mengapa saya buat seperti ini adalah ya nanti hasilnya tuh lebih rapi. Seperti itu. Nah, untuk yang ini kan tadi misal kita sudah selesai nih menjalani program sini. Ini. Lalu untuk fungsinya ini kita ditanya lagi tuh sama sistem, kita mau input gaji karyawan lagi enggak? Kalau misal kita masih pengen input, kita tinggal klik Y, tinggal input Y, nanti dia mengulang kembali programnya dari awal lagi dari sini. Kalau misal udah kita nggak akan input lagi nih misal, lalu tinggal pencet N aja, lalu programnya langsung nutup dan menemukan pesan terima kasih, dan sudah selesai programnya, tidak dijalankan lagi. Lebih seperti itu untuk penjelasannya. Di sini saya akan mulai running saja ya dari program yang telah saya buat.
Di sini kita langsung disuruh untuk input, masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Kita ini ya, misalnya kita tulis C ini misal, dari A dulu, A. Masukkan jam lembur, kita masukkan 2 jam deh. Misalnya kurang lebih seperti ini, lanjutan ya terus itu dia menghasilkan ini. Nah, ini jadi lebih rapi untuk penulisannya, gitu kurang lebih. Misal, oh ini kita ditanya lagi nih, mau input gaji karyawan lagi nggak? Kita coba lagi ya untuk yang kita coba input lagi, kita tulis ya. Nah, maka program mengulang lagi dari nol, dari awal maksud saya. Di sini kita coba masukkan yang B. Ya, masukkan jam lembur, berapa jam? 3 jam. Akhirnya kalau lebih seperti ini. Dan terakhir kita coba lagi buat yang golongan C. Ya, apa Anda ingin input gaji karyawan lagi? Ya, masukkan golongan karyawan. Kita masukkan golongan karyawan yang C. Masukkan jam lembur, kita masukkan 5 jam. Hasilnya kurang lebih 3. Hasilnya kurang lebih segitu. Oke. Di sini mungkin sudah ya, tidak akan input gaji karyawan lagi, kita tinggal klik saja N atau no. Nah, program akan selesai. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu untuk running programnya. Ya. Baiklah, mungkin cukup sekian praktikum yang telah saya laksanakan pada kali ini. Jadi pada intinya ya itu bisa lebih memudahkan kita, jadi nggak perlu diketik manual di sini. Perlu diketik manual. Di sini akan di sini gaji karyawan sama dengan 5 juta. Perlu. Jadi kita tinggal tulis saja di sini, tinggal diingat-ingat saja. Lalu tinggal diinput ke sini. Sama juga dengan yang ini yang pesanan lembur juga sama kurang lebih seperti itu. Kita nggak perlu mengetik manual lagi di sini. Untuk yang lebih. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.